Selamat siang Bapak Ibu serta para tocin sekalian terkasih. Dan terimalah kembali salam penuh iman, hanya kebajikan, Tuhan berkenan, Wei Tatung Tien. Sancai. Selamat berhimpun kembali di tangan kita yang suci ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat bintian Tuhan Makasih yang telah berkenan melimpahkan berkah, rahmat, kasih dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berhimpun kembali untuk melaksanakan kebaktian pada minggu siang ini. Renungan yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang ini tentang aturan tak tertulis etiket atau etika dalam pergaulan. Mari kita lihat lagi ayat suci yang tadi sudah dibacakan. Sabda suci jilid 1 pasal yang ke-7. Saya bacakan kembali. Juhe berkata, orang yang dapat menjunjung kebijaksanaan lebih dari keelokan, melayani orang tua dapat mencurahkan tenaganya, mengabdi kepada pemimpin berani berkorban, bergaul dengan kawan dan sahabat, kata-katanya dapat dipercaya. Meskipun dikatakan ia belum belajar, aku akan mengatakan ia sudah belajar. Jadi saya mau kita semua belajar ya, walaupun dikatakan belum belajar, Nabi bilang ia sudah mau belajar, dianggapnya sudah belajar. Kita belajar tentang etika dan etiket. Tadi seperti yang dinyanyikan di lagu Rasa Malu ya. Kalau etika dan etiket udah nggak ada, apa bedanya sama? Ya. Pertama-tama, yang pertama saya ambil dari IG tinta warna hitam. Jadi ada beberapa etika yang nggak tertulis sih, cuma memang kadang-kadang kita lakuin gitu, yang sebenarnya ya menurut saya sih ya kurang bagus gitu ya. Walaupun saya juga pas baca ini agak kesinggung karena saya juga belum bisa ngejalaninya juga gitu ya. Yang pertama, jika bertamu ke rumah orang dan mereka bilang lelah atau capek, tandanya kita harus pulang. Benar nggak? Kita yang ngerasain, kita kalau lagi capek, datang tamu, enak nggak? Enak nggak? Ya ilah, pengen istirahat, pengen ngaso, datang tamu, ditemenin, kita capek, nggak ditemenin, gimana? Namanya tamu datang gitu ya. Nah kalau misalnya tuan rumah bilang, ditanya sama tamunya, lagi ngapain? Iya nih lagi badan lagi kagak enak, lagi pada capek gitu. Itu mesti tahu diri, ya jangan lama-lama namunya, gitu ya. Orang tuh tuan rumahnya lagi capek, ya kita yang tahu diri, apa yang kita mau ini pesen atau apa yang kita mau sampaikan cepet tuh, buru-buru kita sampaikan, ya karena kita nauin lah orang kalau lagi capek, moodnya juga nggak enak gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang saya belum bisa jalanin juga. Jangan pernah memotong pembicaraan seseorang, tunggu sampai mereka selesai bicara. Kadang-kadang gregetan gitu ya, ada orang lagi ngomong, kita pengennya nyelak gitu. Ini kebiasaan saya ini masih yang belum bisa saya ilangin. Kadang-kadang ada orang lagi cerita misalnya, kita tahu tuh cerita itu, kadang-kadang tuh orang lagi ngomong kita selak, enggak kayak gitu, mestinya begini gitu. Jadi kadang-kadang itu saya juga masih belum bisa, ini tuh saya lagi belajar supaya jangan nyelak pembicaraan orang lain gitu ya. Kemudian jangan terlalu lama bicara di telepon saat sedang kumpul dengan keluarga atau teman. Enak nggak kita kalau lagi kumpul nih sama keluarga, terus ada telepon bunyi, misalnya saya nih lagi kumpul sama istri sama anak gitu ya, ada telepon bunyi, kita lagi ngobrolin anak, telepon bunyi, terima telepon, lama, kesel nggak tuh? Saya mah sering diomelin, orang lagi makan rame-rame, telepon. Kadang-kadang teleponnya kan kagak di situ, minggir dah kemana gitu.
Udah jadi bahan kecurigaan tuh. Siapa sih yang telepon? Gitu. Benar nggak? Udah kita lagi kumpul enak-enak gitu, telepon bunyi. Udah gitu ngangkat teleponnya nggak di situ, dia minggir kemana gitu sampai nggak kelihatan. Jadi ada rasa curiga. Ya itu. Nah sekalipun terima telepon ya udah sekedarnya bilang nanti telepon balik gitu ya. Ya kita lagi enak-enak kumpul sama keluarga sama temen, ya tolong jaga etikanya gitu ya. Sama juga nih anak-anak muda nih, banyak anak muda kan ya. Kemudian jika seseorang menunjukkan gambar di ponsel mereka, jangan geser kiri kanan. Misalnya ada teman kita nih, kemarin saya foto ini bagus nih pemandangan gitu. Yang ditunjukin cuma satu. Kita dikasih handphonenya, penasaran, ada nggak sebelah kiri, ada nggak sebelah kanan? Ya jangan, yang ditunjukin itu. Ya kan itu privasi mereka, ada hal yang pribadi buat mereka. Ntar taunya geser, taunya ada foto lain gitu kan yang ini, itu melanggar privasi mereka gitu ya. Jadi kalau ada diliatin gambar di handphone misalnya gitu, jangan geser kiri kanan, kita so tahu. Kepo kan kita mah. Ini gambarnya bagus, coba yang sebelahnya kali ada yang lebih bagus. Taunya kan bisa aja itu foto pribadi gitu ya. Jadi kalau udah dikasih tahu nih ada gambar bagus nih pemandangan misalnya, ya udah sekedar lihat itu udah, jangan kepo kiri kanan dia geser gitu ya. Kemudian jika seseorang meminjamkan suatu benda, pastikan untuk mengembalikannya setelah digunakan. Jadi misalnya kalau sekolah tuh biasanya kita pinjem pulpen, nggak bawa pulpen, cepet-cepet tuh habis selesai itu balikin, jangan merasa milik pribadi, kantongin bawa pulang gitu ya. Sama juga yang ini, jika meminjam sesuatu, kembalikan dalam kondisi yang sama atau lebih baik. Maksudnya gini ya, jadi kalau misalnya kita minjem motor orang, misalnya teman kita nih, kita ada perlu nih mau kemana, beli apa gitu. Lihat bensinnya udah titis apa belum. Ya kalau minjem ya tahu diri gitu, udah tahu motornya udah mentok kiri gitu ya. Bukan mentok kanan mah mending kalau mentok kiri. Ya seenggaknya kita pinjem isin bensin kayak ceban-ceban acan mah kagak ngapa-ngapa kali ya. Jadi buru-buru balikin dalam kondisi yang sama dan kalau bisa lebih baik ya kayak gitu. Udah tahu nih bensinnya udah titis ya isiin lah sekedarnya gitu kan. Ya namanya juga kita minjem gitu ya. Kemudian jangan meminta bantuan dan langsung berasumsi bahwa permintaan kita akan dikabulkan. Ini sering nih, ibu-ibu misalnya lagi masak di dapur, manggil anaknya, "Dek, ambilin garam, beliin garam." Anaknya lagi main handphone, "Iya." Nyamperin nggak? Kagak. Makanya jangan berharap kalau misalnya kita minta bantuan, asumsi kita, oh langsung nih jalan nih. Kita tungguin sampai masakan udah mau mateng tuh kagak datang-datang. Kalau kagak dibentak, kagak jalan gitu ya. Jadi jangan berasumsi bahwa kita minta bantuan tuh langsung ini. Apalagi kalau kita minjem sama teman, deketin, bye-byein, ada kali 100 gitu. Ya, modus itu mah. Ya, belum tentu tuh orang punya duit gitu ya. Ada saya nonton kemarin tuh ada temennya telepon ke temennya, ini cerita ya. Pinjem dong duit 100 ya. Waduh, makasih ya, saya dianggap saya punya duit 100 gitu ya. Cepetan punya nggak gitu ya. Iya makasih dulu saya makasih katanya udah dikasih, udah dianggap saya punya duit 100. Padahal tuh ngeles kan dia rasa dipuji gitu, dianggapnya punya duit 100 padahal kagak punya gitu ya. Jadi buat ngeles kalau dipinjemin temen tuh kayak gitu, makasih ya udah dianggap saya punya duit 100 gitu. Padahal mah punya, padahal cuma ngeledekin dia gitu, dianggapnya wah nggak punya gitu ya. Kemudian ketika seseorang berbagi kabar baik, tunjukkan kebahagiaan yang tulus untuk mereka. Jadi kalau ada yang misalnya, anak saya dapat nilai 100, ya tunjukkan
dengan kebahagiaan yang tulus juga, jangan anakku aja bisa gitu kan. Kadang-kadang ada sifat sirik dengki gitu ya. Kalau misalnya orang bahagia ya ikut kita bahagia lah, jangan malah sirik gitu kan. Mentang-mentang anaknya dapat status, anakku aja bisa segitu mah gitu kan. Jadi timbulnya sirik. Kemudian jika melihat seseorang menggunakan headphone, berarti mereka nggak mau diganggu. Anak sekarang nih yang biasanya nih, padahal nggak pakai headphone, ya kedengeran nggak suara handphone itu? Saya di kantor, itu kan mestinya nggak pakai headphone ya, yang disumpelin tuh kupingnya. Kalau Pak Eka mah emang disumpelin pakainya supaya dengar ya Pak Eka. Kalau ini mah udah bisa dengar malah supaya pengen kenceng lagi gitu kan. Kadang-kadang saya suka ini, saya juga ngomongin kerjaan gitu, saya panggilin, ini orang budak apa-apa, taunya nyumpel kupingnya. Mending kalau sebelah doang kiri kanan, udah kagak peduli tuh. Nah, saya juga pesen tuh anak-anak muda tuh kalau misalnya naik motor, naik mobil, usahakan jangan pakai ini, karena apa, kita nggak dengar tuh ada klakson, ada peringatan dari orang, misalnya ada apa nggak kedengeran gitu ya. Jadi biasain, dan itu juga memecah konsentrasi kita. Kalau bawa motor atau apa, kita konsennya ke sini nih, dengerin musik apa dengerin apa gitu ya. Kemudian ketika seseorang menawarkan makanan atau minuman, bersikaplah sopan dengan menerima atau menolak dengan baik. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin makanan, ya kalau misalnya kita mau terima, ya terima dengan baik. Kalau misalnya mau tolak, ya dengan halus gitu ya. Maaf, saya udah kenyang. Maaf, atau saya nggak lagi mantang apa gitu ya. Jangan tolaknya kasar gitu ya. Enggak, makanan gitu doang gitu, gue juga bisa beli gitu. Ya nggak gitu ya. Itu etika. Kemudian jika kamu membatalkan rencana, kamu yang seharusnya menjadwal ulang. Ya kayak kita misalnya janjian mau latihan nih anak-anak muda, ternyata saya nggak bisa nih. Nah kita yang mesti jadwalin ulang kapan dan sesuai kesepakatan kapan kita bisa ketemu lagi gitu ya untuk latihan itu. Jangan kita yang ngebatalin, orang lain yang suruh jadwalin ulang, ya udah jadwalin aja kapan gitu. Ntar dijadwalin, mending kita nggak bisa, bisa. Kalau nggak bisa, repot lagi. Mendingan kita yang jadwalin, terus yang lain bisa, ya sesuai kesepakatan. Atau kalau misalnya dari 10 orang satu nggak bisa, ya masa kita ngalahin yang 9, menangin yang 1 gitu ya. Saat meminta petunjuk atau bantuan, selalu gunakan kata tolong dan terima kasih. Ini yang agak susah nih. Kalau misalnya kata tolong mungkin masih agak gampang. Coba di rumah kita kalau misalnya nyuruh anak, tolong ambilin apa, itu masih gampang. Tapi kalau udah diambilin, bilang makasih nggak? Agak gimana gitu ya. Perasaan gimana? Merasa apa kita karena kita orang tua, itu anak kita. Coba kita beli bakso, kucuk-kucuk si mas yang nganterin, taruh di meja. Makasih mas. Enteng nggak? Enteng ngomongnya. Coba ke anak kita, bilang makasih, kayaknya berat banget. Benar? Benar apa benar? Biasain Bapak Ibu. Kalau misalnya ngomong terima kasih kayaknya agak baku, kita kalau ke temen, kalau misalnya temen ngebantuin kita, bilangnya apa? Thank you gitu ya. Kalau terima kasih agak-agak formal gitu. Ya kalau misalnya di keluarga, misalnya Maci gitu, pakai bahasa sayang, benar? Ya karena kalau misalnya terima kasih kayaknya baku banget gitu, kaku gitu. Kita kan ke keluarga sendiri gitu. Ya saya lagi mulai biasain nih, ya walaupun bahasanya gitu, bahasa sayang, Maci gitu. Ya, enteng nggak? Lebih enteng mana tuh, Maci sama terima kasih? Kayaknya lebih berat ya ketika terima kasih, karena terlalu formal gitu, terlalu kaku. Ya kita pakai bahasa yang
inilah di antara keluarga kita tuh ada bahasa-bahasa yang cuma keluarga kita doang yang ngerti gitu. Ya. Sama maaf lagi. Coba kalau kita di kereta nginjek kaki orang, maaf mas, kita nginjek anak sendiri kakinya, bukannya kita minta maaf, mau anak kita bentak, lagi mama mau liwat kaki di situ, benar. Jadi itu masalahnya 3 kata itu yang kadang-kadang agak susah. Tolong, maaf, terima kasih. Dari sekarang tolong dibudayakan, dibiasain, gitu ya. Padahal tuh kaki ada matanya nggak mau dipakai. Ya, mata kakinya ketutupan. Jika kamu berjalan bersama seseorang, sesuaikan langkah dengan mereka. Ya, ini pengalaman pribadi sih. Mama saya sampai ngomel sama mantunya. Kalau jalan sama-sama, mama saya nggak mau di depan. Bukan apa Pak, sendal mama saya putus berapa kali diinjak sama mantunya. Ini mah pengalaman pribadi, benar, real. Makanya kalau berjalan bersama seseorang, sesuaikan langkah gitu. Kalau kaki kanan maju ya kita ikut kaki kanan maju, jangan kaki kiri yang maju, keinjak. Ya. Mama saya keputus berapa kali tuh. Iya. Malah pas ke pasar, untung ke pasar deket. Ya. Kemudian saat menggunakan mobil, motor, atau ruangan milik orang lain, tinggalkan seperti semula atau lebih baik. Misalnya kita kemana nginep, misalnya di hotel atau di ini, ya kita masuknya ya tapi pulangnya ya seenggaknya ya rapiin dikit gitu. Sama juga kayak makan. Sekarang budayanya apa? Tinggalkan di tengah gitu ya kalau di restoran ya. Jadi kita tumpukin di tengah, jadi yang bersih-bersihnya tinggal ngangkat sekali gitu. Malah kayak di KFC atau apa, kita yang mesti bebenah sendiri gitu ya. Sampahnya cemplungin, tempat ininya ditaruh ada tempatnya. Nah kayak saya di kantor juga gitu, di kantin makan, tempat sendok sendiri, tempat mangkok sendiri, tempat piring sendiri, tempat baki sendiri. Jadi setelah selesai makan kita yang beberes sendiri buat ngebantu petugas kebersihan yang ngelayanin kita gitu ya. Jika seseorang berbagi sesuatu secara pribadi, jaga kerahasiaannya. Nah ini agak susah. Orang dikasih satu informasi nggak diinin, tapi disebarin. Kemudian jika kamu meminjam uang, membalikan segera tanpa harus diingatkan atau ditagih. Nah ini nih, sekarang jadi agak-agak ini ya. Jadi kalau misalnya jadi ada idiom gini, kalau berani minjemin duit, ya berani nggak balik gitu ya. Karena sekarang agak susah nih, kalau minjemin duit, kalau nggak ditagih, kalau ditagih aja galakan mana? Galakan yang ditagih apa yang nagih? Yang nagih sampai ngemis-ngemis. Padahal yang punya utang siapa? Gitu ya. Jadi kata ada juga tuh saya pernah lihat debt collector apa-apa gitu nagih utang. Lah kan ibu yang make duitnya. Gitu kan. Kenapa ibu yang malah ngomel-ngomel gitu kan. Kemudian saat kebaktian, pertemuan, seminar gitu kan. Dengerin orang yang bicara. Jangan main handphone. Ada yang main handphone? Jadi gini, kalau misalnya nih contohnya saya nih lagi ngomong gitu kan, main handphone gitu. Ya walaupun kita nggak suka sama orangnya, jangan lihat orangnya, tapi apa yang diucapkan. Karena apa? Kan apalagi kalau misal seminar lah gitu kan, dia ngomongin sesuatu, itu kan berdasar hasil penelitian ilmiah gitu ya. Kalau kita nggak suka orangnya, jangan lihat orangnya, apa yang diinihin gitu ya. Kadang-kadang kalau kita udah nggak suka sama orangnya, apa yang diomongin, jadinya kita sebel nggak? Sebel, nggak cuma orangnya, apa yang diomongin sebel. Ngomong doang bisa, prakteknya enggak, misalnya kayak gitu. Jangan begitu ya Bapak Ibu. Ada anekdot cerita. Jadi ada rombongan satu mobil bawa orang gila.
dari rumah sakit ke suatu tempat. Nah terus tahu-tahu ban mobilnya bocor, supirnya kan turun tuh mau ganti ban kan, pakai ban serep. Dia udah buka, ternyata ban mobil berapa skrupnya, bautnya satu mobil ada 4. Pas dia buka mau ganti, ngegelinding tuh 4 bautnya, nggak tahu kemana. Bingung nggak tuh supir? Akhirnya apa? Orang gilanya turun, dia bilang copotin satu-satu dari 3 ban, pakai di situ. Jadi masing-masing 3 skrup. Bisa jalan nggak? Bisa. Supirnya bingung. Kok tahu? Pak, saya gila, nggak goblok. Jadi jangan lihat orangnya, tapi apa yang diucapkannya gitu ya. Ya dia gila jiwanya mungkin, tapi otaknya masih jalan gitu. Istilahnya seperti itu ya. Jadi istilahnya kayak gitu. Jadi ya kalau kita sebel sama orangnya, apapun yang kita ini, apa yang dia omongin pasti kita sebel juga. Tapi jangan kayak gitu. Kita boleh sebel sama orangnya, tapi perkataannya tolong dilihat juga benar apa enggak gitu ya. Mesti dipilah-pilah. Kemudian jika menggunakan sesuatu sampai habis, ditahu orang lain atau ganti barang tersebut. Kita mandi nih, anak kita udah duluan mandi. Taunya odolnya habis, sabunnya habis. Kita udah bukaan semua, pas mandi nggak mana odol, mana sabun. Kagak buru-buru diganti. Teriak nggak? Teriak, Dek! Sabun mana? Udah dipakai habis, kagak diganti, nggak diisiin lagi. Odol habis bukan ini. Ya, jadi kalau kita pakai sesuatu habis ya, tolong ambilin lagi, isiin lagi gitu ya. Kemudian saat bicara dengan seseorang, simpan handphone dan fokus pada percakapan. Jadi di satu ini saya pernah lihat suasana di, misalnya kita lagi berempat lagi makan. Kalau handphone kita taruh di atas meja, kita ngomong juga masih nggak konsentrasi karena bentar-bentar lihat handphone. Kalau handphonenya dibalik pun kita masih agak ini. Tapi kalau misalnya kita lagi ketemuan, lagi apalagi sama keluarga, handphone jangan ditaruh di atas meja, taruh tempat lain dulu. Atau kalau misalnya lagi di restoran, masukin ke tas dulu. Supaya apa yang kita bicarakan, apa kesempatan kita ketemuan lebih enak gitu ya. Karena ya tahu sendiri zaman sekarang nggak bisa lepas dari handphone, apalagi anak-anak. Ini udah nyampe makanan juga bodo amat, yang penting. Saya pernah lihat videonya, bapaknya lagi main handphone, anak-anaknya main handphone, emaknya keluar bawa baskom, bawa inian, bawa panci, kirain masakan tuh, udah piring udah depan masing-masing, charger ditaruhin satu-satu, makan tuh charger, gitu ya. Jadi kesempatan untuk ketemuan itu kan kadang-kadang agak susah kalau misalnya kita kerja atau punya kegiatan gitu ya. Kemudian jika datang terlambat, kirim pesan untuk memberitahu orang yang menunggu. Ya kadang-kadang telat datang ya bodo amat gitu. Kucuk-kucuk datang nggak ngasih kabar gitu. Orang mana udah nungguin gitu ya. Kemudian jika seseorang sedang sedih atau emosional, dengarkan dulu dan beri nasihat hanya jika mereka memintanya. Ini kadang-kadang kita kalau jenguk orang sakit, tanya sakitnya apa, gitu kan? Benar nggak? Kalau kita jenguk orang sakit, tanyanya apa? Apa yang dirasa? Sakit apa? Itu yang sakit kagak minta nasihat, minta advice. Oh, kalau ini mau sakitnya gini, mau munisinya minumnya ini gitu. Tuh kayaknya kita lebih pintar dari dokter gitu kan. Kadang-kadang suka gitu. Jadi kalau kita orang yang sakitnya nggak minta nasihat, nggak minta masukan, kitanya udah nyerocos duluan. Wah, mesti kalau sakit ini minumnya ini gitu. Ya, kalau misalnya sakit, tahu nggak sih obatnya apa? Nah barulah gitu kan kita iniin.
Kemudian saat makan bersama orang lain, tunggu sampai semua orang yang dapat makanan sebelum mulai makan. Jadi kadang-kadang kita kalau ini udah datang duluan, ya tungguin dulu sampai semuanya disediain. Udah semua baru kita makan gitu ya. Ada juga yang gini, kalau kita misalnya ditraktir makan, udah tahu nih siapa yang membayarin misalnya gitu. Kita lihat dulu yang bayarin itu makannya apa. Kita sesuaiin. Etikanya jangan lebih mahal dari yang bayar. Jangan ini ya minimal sama lah harganya gitu, yang nggak gitu jauh gitu. Atau kalau bisa lebih rendah gitu. Saya pernah dulu sama driver saya pergi survei rumah kalau nggak salah. Ya saya kan kalau misalnya makan nggak enak kalau saya makan sendiri gitu kan. Akhirnya yaudah ke warung Padang yuk gitu. Saya mah mesennya sama telur dadar, dia kepala kakap. Mau gimana ya, orang udah dimakan ya mau nggak mau kita bayar. Gitu. Nyebelin nggak? Ya nyebelin sebenarnya gitu. Ya itu etikanya gitu ya. Kalau kita ditraktir makan ya seenggaknya sama lah sama yang bayarin gitu. Atau kalau bisa yang lebih rendah, jangan lebih tinggi. Yang bayarin kayak telur dadar, yang dibayarin kepala kakap, bumi dan langit itu. Yang terakhir, jika kamu merusak sesuatu milik orang lain, ganti dengan membayar kerugian. Ya, jadi kalau misalnya kita salah nih ngerusakin barang orang lain, ya buru-buru minta maaf, ganti. Jangan anak saya kayak kemarin anak saya yang ditabrak, anak saya yang diomelin, anak saya yang suruh bayar ganti kerugian, gitu ya. Jadi lihat-lihat, kalau kita yang salah ya kita minta maaf, kita ganti kerugian gitu kan. Anak saya kemarin ditabrak, yang nabrak malah minta ganti, kan aneh jadinya gitu ya. Ya kadang-kadang itu orang buat nutupin kesalahan dia ini duluan, pasti yang salah tuh lebih galak duluan gitu ya. Ya Bapak Ibu, itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Ya ini nggak ada aturan tertulisnya ya gitu ya, etika itu. Cuma kita belajarlah untuk memilah-milah apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang enggak gitu ya. Karena standar ininya nggak jelas. Ini benar apa salahnya abu-abu. Kita yang cuma hati nurani kita yang cuma bisa nentuin itu benar apa salah gitu ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan terimalah kembali salam penuh iman, hanya kebajikan, Tuhan berkenan, Wei Tatung Tien. Sancai.